Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rosmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, berasal dari SDN 1 Wanaraja, dengan fasilitator saya Ibu Rita Rosida dan Bapak pengajar praktik saya Bapak Sonia Titipani Abidin. Kali ini saya izinkan akan membuat aksi nyata dari modul 2.3 coaching supervisi untuk akademik. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kanisa. Bersama Ibu Kanisa, bagaimana Bu Kanisa, sehat kabar? Alhamdulillah Ya, baik. Gimana Ibu Ros? Alhamdulillah sehat Bu Kanisa. Alhamdulillah ya. Bu Kanisa ini guru kelas berapa Bu Kanisa? Guru kelas 6. Ya, Bu Kanisa guru kelas 6 di SDN 1 Wanaraja. Nah, hari ini Bu Kanisa ya, alhamdulillah kita bisa bertemu. Mohon maaf nih sudah ganggu waktunya Ibu Kanisa. Tidak apa-apa Bu Kanisa? Gak apa-apa. Ya, terima kasih Bu Kanisa untuk waktunya. Ada percakapan yang akan saya lakukan sebelum nanti saya akan ke kelas Ibu Kanisa untuk melakukan observasi kelas ya. Pada pra percakapan ini sebelumnya nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu Kanisa lakukan di kelas. Kebetulan Ibu Kanisa ini mengajar kelas 6 ya. Dan juga saya akan melakukan supervisi kelasnya. Tidak apa-apa Bu Kanisa? Ya, siap. Ya, makasih Bu Kanisa ya atas waktu dan kesempatannya. Adapun tujuan pembelajarannya yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini saya melakukan percakapan pra observasi sebagai persiapan awal ya Bu Kanisa. Karena nanti Bu Kanisa itu melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu agar lebih siap gitu ya dalam proses kegiatan pembelajarannya dan juga lebih percaya diri untuk Bu Kanisa melakukan proses pembelajaran, sehingga Ibu Kanisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Ibu Kanisa ya. Begitu ya Bu Kanisa? Ya. Yang pertama ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Kanisa. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan Ibu Kanisa. Nah, apa tujuan Bu Kanisa, pembelajaran tujuannya yang ingin Bu Kanisa capai dalam pembelajaran? Untuk kali ini tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak adalah tentang perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Jadi peserta didik ini mampu membedakan, memahami perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan itu berbeda-beda. Kemudian di beberapa aspek yang akan saya sampaikan. Ya, jadi Bu Kanisa ini akan memberikan pemahaman kepada murid-murid Bu Kanisa ini terkait perkembangbiakan pada hewan dan juga bisa membedakannya gitu ya, perkembangbiakan yang ingin dilakukan oleh Ibu Kanisa dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu Kanisa capai dalam pembelajarannya? Untuk area pengembangannya saya mulai dari pengetahuan, kemudian sikapnya, keterampilannya. Di sini saya akan coba ambil semuanya untuk penilaiannya. Di pengetahuan itu akan ada nanti konten untuk menilai sejauh mana pengetahuan anak-anak sebelumnya. Kemudian di keterampilannya saya akan menyediakan beberapa contoh konkretnya dari perkembangbiakan beberapa hewan dan tumbuhan. Ya, bagus ya Bu Kanisa. Jadi area yang ingin dicapai oleh Ibu Kanisa ini dalam aspek pengetahuan dan juga pada keterampilannya ya bagi siswa kelas 6 yang Bu Kanisa ampuh. Nah, sekarang ingin mengetahui bagaimana kiranya rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Kanisa itu terapkan di dalam kelas, mungkin seperti strategi pembelajarannya dan model pembelajarannya, juga metode pembelajarannya seperti apa Bu Kanisa kiranya? Di sini saya untuk pembelajaran selanjutnya ini akan mencoba menerapkan
pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Karena di sini ada beberapa keragaman yang Ya. saya temukan sebelumnya. Ya. Nanti akan diintegrasikan dengan pembelajaran PSE, sosial emosionalnya untuk sikapnya nanti biar kita tahu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok. Berdiskusi. Ya tadi kan diferensiasinya kita satukan. Kan ada anak yang biasa aktif kinestetiknya, Ya, betul. audionya, Ya. ada yang suka gambar-gambarnya Gambar-gambar. itu. Ya, nah itu untuk model pembelajarannya saya akan gunakan problem based learning. Iya. Baik Bu Kanisa ya, telah tadi model pembelajaran dengan PBL ya Bu ya. Nah kemudian metodenya seperti apa? Tadi diskusi ya? Ya, Diskusi. saya akan lakukan mulai dari diskusi. Tanya jawab, nanti ada beberapa penugasan. Ya. Kemudian nanti setiap kelompoknya akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Bagus ya. Baik Bu Kanisa ya, jadi rencana Ibu nanti di kelas menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga yang diintegrasikan dengan PSE ya, pembelajaran sosial emosional, menggunakan metode pembelajaran problem based learning, dan juga metodenya dengan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Begitu ya Bu ya, seperti itu Bu Kanisa. Ya. Nanti akan saya rancang untuk LKPD-nya, lembar kerjanya agar lebih memudahkan anak-anak. Oh iya, jadi media pembelajarannya itu Ibu gunakan dalam kelas itu LKPD gitu? Ya, mulai dari buku paket, saya akan disediakan mulai dari buku tema yang sudah disediakan, kemudian beberapa contoh bukan alat media pembelajarannya. Saya akan sediakan beberapa yang anak-anak temukan di kesehariannya. Contoh-contoh beberapa tanaman, beberapa dari hewan gitu. Untuk nanti mereka membedakan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Selain itu saya akan tadi LKPD dan penugasan agar mereka mampu berdiskusi. Ya. Baik Bu Kanisa, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Dan yang pasti mungkin di kelasnya sudah pasti di kelas Ibu Kanisa ya, di kelas 6. Kira-kira hari apa? Kebetulan saya akan laksanakan untuk yang pembelajaran ini besok. Ya, di hari Rabu ya. Untuk IPA-nya ya. Jadi besok hari Rabu saya akan ke kelas 6 ya, ke kelas Bu Kanisa, izin nanti saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat juga mencatat hal apa yang terjadi di dalam kelasnya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas tersebut, ada percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi ya Bu Kanisa. Jadi nanti akan juga didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Sonia Tipipani Abidin. Bersama Ibu Kanisa kita akan melakukan percakapan pasca observasi gitu ya Bu Kanisa. Tidak apa-apa ya? Insya Allah ya. Baik Ibu Kanisa, sebelum diakhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Kira-kiranya seperti apa? Dapat apa ya? Boros jadi teman itu. Jadi ini kayak udah teman sharing mungkin ya. Gak apa-apa, saya mungkin bakal terbantu sama Ibu, bisa berefleksi mungkin kurang saya apa yang harus saya solusi, apa kurangnya gimana, apa yang harus saya perbaiki, mungkin itu bisa membantu dari supervisi ini. Ya. Ini bukan ada maksud apa-apa ya, tapi kita saling
sharing aja, kita berbagi ilmu ya Bu Kanisa. Baik Ibu Kanisa, terima kasih atas waktunya sudah bersedia bersama saya berbincang-bincang, ngobrol ya, dan sharing dengan saya di percakapan praobservasi. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi besok hari Rabu di kelas 6 Ibu Kanisa. Terima kasih Ibu Kanisa atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk percakapan praobservasi. Demikianlah, wassalam. Selamat siang. Boleh lihat senyumnya yang paling manis. Boleh lihat wajahnya yang paling masam. Apa? Paling judes. Paling manyun. Mana manyun? Manyun bukan bawang. Ayo orang dari tangan ke atas, angkat bintang, tangan ke samping, gulunya ke bawah, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, takut-takutan, tangan dipusat, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ular melingkar, tindakan gundang, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa dulu dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana keadaannya hari ini? Ada yang lagi sedih, ada yang lagi marah, ada yang lagi sakit. Tolong papan emotikonnya sebelum kita mulai, tolong di kondisikan dulu papan bagaimana keadaan kamu hari ini. Jadi kelompok lain dulu. Sok. Isi papan emosinya. I hope you feel today. Semuanya dulu. Kelompok selanjutnya. Senang, beberapa orang. Ada yang lagi sedih, ada yang apa ya? Ada yang paling bosan. Aduh, bosan. Ayo kita biar gak bosan. Ibu ini sengaja mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok ini karena kita butuh keragaman ini untuk bisa kerja sama. Ada yang sukanya gambar, ada yang sukanya unik, ada yang mengamati aja, ada yang suka bernarasi. Nah, ini sengaja kita buat kelompok ini biar kita bisa saling kerjasama, bisa saling melengkapi. Untuk meneruskan materi yang kemarin tentang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita
eh, kalian bisa memahami dan juga membedakan bagaimana perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya kan Ibu dijelasin. Nah, sekarang Ibu mau tahu sejauh mana kamu bisa memahaminya, bisa membedakan yang pernah Ibu sampaikan kemarin. Di sini ada lembar kerjanya yang harus kalian kerjakan. Lakukan bersama kelompoknya. Ada 4 ya. Tapi sebelumnya kalau tanya dulu nih, kalau perkembangbiakan tumbuhan dengan perkawinan namanya apa? Generasi. Yang tidak tanpa proses tumbuhan namanya vegetatif. Nah, ada vegetatif juga, ada 2, vegetatif alami dan buatan. Contoh dari vegetatif alami apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Vegetatif alami. Oke, pisang, putri, yang lagi? Bawang ya. Kelapa, oke, terus apa lagi? Nanas ya. Apa lagi? Kalau jeruk namanya apa jeruk? Vegetatif atau generatif? Generatif, dia ada bijinya, dia ada buahnya. Nah, ini nih lembar kerjanya. Untuk langkah-langkahnya bisa dibaca, tapi Ibu dijelaskan juga. Ini ada beberapa contoh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nanti kalian akan membedakannya berdasarkan ini kita gunting dulu terus nanti tempel. Nanti
Kali ini kita bertemu kembali ya Bu Anissa di Pasca Observasi bersama saya Rosmawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut dengan fasilitator saya Ibu Rita Rosida dan pengajar praktis saya Bapak Soniadi Panjabidin. Hari ini saya juga bersama Ibu Anissa Setiani, guru kelas 6 dari SDN 1 Wanaraja. Bagaimana kabarnya Bu Anissa? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah, senang sekali bertemu kembali dengan Bu Anissa. Mohon maaf nih waktunya diganggu ya Bu Anissa, tidak apa-apa. Kemarin kita setelah melaksanakan pra-observasi dan kita juga telah melakukan observasi di kelas 6C, kelasnya Ibu Anissa. Alhamdulillah luar biasa ya anak-anak sekali dengan hebatnya. Dan bagaimana perasaannya Ibu Anissa telah melakukan proses pembelajaran di kelas 6? Rasa ada ruang untuk berbagi karena ada teman yang mau mau observasi, jadi saya bisa menilai apa yang saya lakukan udah benar apa masih ada yang harus diperbaiki atau gimana. Jadi ngerasa senang karena ada teman Sharing. Iya. Ya alhamdulillah ya Bu Anissa, saya juga dengan adanya proses observasi di kelas ya berjalan dengan baik, terus juga Bu Anissa sendiri juga artinya merasa senang tidak terganggu dengan adanya saya. Dan untuk selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran gimana nih kalau Bu Anissa boleh menilai dalam proses pembelajaran Bu Anissa? Sebenarnya yang saya lakukan, saya masih merasa ada banyak kurangnya. Di sana ada dari saya kan dari dalam pengetahuan, keterampilan. Nah, setelah saya refleksi juga, memang saya kurang mengaitkannya sama teknologi. Kenapa? Harusnya saya kan pakai fasilitas internetnya. Nah, kebetulan wifi-nya nggak sampai ke kelas saya, gitu. Wifi di sekolah nggak sampai ke kelas, jadi pakai yang objeknya yang dari lingkungan aja, gitu, yang dari sehari-hari aja, kurang diperluas, gitu itu. Ya, saya apa yang membuat Ibu Anissa ya terkait dengan hasil pengamatan saya, nggak apa-apa Bu Anissa, saya akan sampaikan apa yang saya amati ketika saya berada di kelas Ibu Anissa. Ya, yang saya amati dari observasi saya di kelas ya, Bu Anissa sudah menunjukkan 3 fokus ya, artinya sudah ada pengembangan ya, tujuannya juga, tujuan pembelajarannya Bu Anissa sudah bagus, sudah baik terkait dengan memahami pembelajaran, memahami terkait dengan perkembangan ya, perkembangan biakan makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Juga Bu Anissa juga telah menggunakan 3 fokus pengembangan areanya dalam pengetahuan, keterampilan, dan juga dalam sosial dan emosionalnya, dengan strategi yang Ibu Anissa itu lakukan menggunakan discovery dengan PBL ya, project based learning, kemudian juga menggunakan diskusi kelompok, terus juga dengan LKPD yang Bu Anissa paparkan di dalam diskusi kelompok bersama anak-anak di kelas. Bagaimana pendapat Bu Anissa terkait dengan penyampaian yang saya ungkapkan ketika dalam observasi di kelas? Saya juga menyadari tentang keterbatasan saya, tapi di saat itu saya coba memaksimalkan yang saya bisa, gitu. Memanfaatkan kemampuan berinovasi gitu.
Ya bagus ya. walaupun belum sadari belum maksimal. Ya, latihan apa namanya sudah bagus ya, tetapi rencananya di mana Bu Kanisa untuk nanti Bu Kanisa ke depan dalam proses pembelajaran nanti selanjutnya. Saya akan belajar dari ini, dari sebelumnya, refleksi juga ya. Kalau untuk selanjutnya akan saya perbaiki lagi biar tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai, biar yang menjadi fokusnya itu benar-benar dipahami oleh anak dengan memanfaatkan berbagai media yang ada di sekolah. Saya akan coba minta bantuan sama operator sekolah, menyediakan yang lebih awal agar keterbatasan itu bisa. Luar biasa ya rencana Ibu Kanisa sudah sangat bagus. Mudah-mudahan dengan rencana yang Ibu Kanisa akan lakukan nanti ke depannya bisa berjalan dengan baik, dan saya nanti menunggu ya kabar dari Ibu Kanisa untuk hasil nanti observasi nanti untuk kedepannya di lain kesempatan itu ya Bu Kanisa ya. Ya, Untuk penutup kiranya dapat saya alhamdulillah dalam proses pasca observasi ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih dengan waktu Ibu Kanisa dan Pak Pepe yang telah berkenan hadir dalam proses pasca observasi percakapan kita. Terima kasih. Dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.